Kami dari kelompok 14 akan mengimplementasikan konsep produksi. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan bagi masyarakat. Atribut produk adalah unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Contohnya yaitu seperti fitur, kualitas, harga, kemasan, merek, dan pelayanan. Dan ada tingkatan produk, yaitu pertama, produk utama, produk yang memenuhi kebutuhan inti konsumen. Kedua, produk generik, yaitu produk yang memiliki fungsi dasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketiga, produk harapan, produk yang memiliki fitur dengan manfaat yang diharapkan oleh konsumen. Keempat, produk pelengkap, produk yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Dan kelima, produk potensial, produk yang akan memiliki nilai tambah di masa depan. Diferensiasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik dan yang pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan adanya diferensiasi, maka akan mempengaruhi perkembangan bisnis, yaitu pada peningkatan penjualan serta keuntungan. Ada 4 cara atau langkah-langkah untuk melakukan diferensiasi produk. Cara pertama, melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dapat diartikan dengan melakukan pemetaan pasar dan konsumen secara kreatif. Setelah konsumen dipetakan, maka perusahaan harus berani menentukan kelompok mana yang akan dijadikan target. Dengan begitu, perusahaan dapat dengan mudah menentukan positioning yang unik di benak konsumen yang nantinya akan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Langkah kedua dengan menganalisa sumber-sumber diferensiasi. Setelah menentukan positioning, maka langkah selanjutnya dengan melakukan analisis lebih mendalam mengenai berbagai sumber yang dimiliki. Sumber diferensiasi dapat diciptakan melalui konteks, konten, dan infrastruktur. Oleh karena itu, perusahaan harus melihat sejauh mana perusahaan mempunyai kelebihan ataupun kekurangan di antara ketiga komponen tersebut. Langkah ketiga dengan menguji diferensiasi apakah sustainable atau tidak. Perusahaan harus mampu melihat dengan cermat apakah diferensiasi dapat bertahan dalam persaingan pasar atau tidak. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melihat kesulitan produk untuk ditiru. Jika produk mudah ditiru oleh pesaing, maka diferensiasi akan dilakukan tidak akan sustainable. Keempat, mengkomunikasikan diferensiasi. Perusahaan harus bisa mengkomunikasikan diferensiasi dengan baik. Setiap aspek serta program komunikasi harus menunjukkan diferensiasi kepada konsumen. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun sekarang ini kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Melalui kemasan, konsumen mampu memberikan penilaian terhadap karakter dan citra produk. Beberapa tips untuk membuat kemasan produk yang unik. Tips pertama, menggunakan desain yang sederhana. Buatlah desain yang simpel namun tetap menarik. Jangan membuat desain yang terlalu rumit karena kesannya yang ditampilkan akan membingungkan para konsumen. Tips kedua, gunakan warna cerah dan berbeda. Membuat kemasan produk yang menarik dan unik salah satunya didukung dari pilihan warna-warna yang cerah dan berbeda. Warna cerah biasanya menjadi salah satu pilihan tepat karena terkesan mencolok dan berbeda jika diletakkan bersamaan dengan produk lain di rak maupun etalase produk. Ketiga, memanfaatkan gambar yang menarik. Gambar tidak harus selalu berkaitan dengan produk. Bisa saja menambahkan gambar-gambar lucu atau karikatur yang secara tidak langsung masih terkait dengan pencitraan produk tanpa harus terkesan kaku. Tips keempat, dengan menambahkan data legalitas dari lembaga pemerintah. Salah satu yang tidak kalah penting yaitu mencantumkan data legalitas dari lembaga pemerintahan yang memang berwenang dengan produk. Contohnya legalitas dari Badan Pengawas Makanan dan Obat, Dinas Kesehatan, maupun sertifikasi halal. Tips kelima yaitu dengan menambahkan informasi penting dengan font yang menarik.
Buatlah informasi yang singkat, jangan terlalu padat, dengan gambar yang unik dan font yang menarik, agar konsumen tidak mengabaikan informasi tersebut dan mengetahui keunikannya. Tips ke-6, menggunakan kemasan dengan bahan yang berbeda dan terjangkau. Untuk menghemat dana tanpa harus meninggalkan kesan kemasan yang unik dan berbeda, bisa mulai menggunakan alternatif bahan packaging dari kertas daun ulang atau bahan lainnya selama hal tersebut masih aman dan tidak mempengaruhi kualitas produk. Jadi, yang dapat disimpulkan adalah segala aspek yang dilakukan oleh perusahaan pada penjelasan tadi dapat dikategorikan dalam konsep produksi. Konsep tersebut mengarahkan perusahaan untuk fokus pada pencapaian efisiensi produk, biaya yang rendah, dan distribusi massal. Selain itu, konsep produksi juga dapat disiapkan sebagai upaya dalam memperluas dan mendominasi pasar yang dituju. Sekian pembahasan konsep produksi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.